Amin, saudara. Berjumpa lagi dengan saya, Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya senang sekali malam hari ini Anda sudah bergabung dan saya berdoa agar kiranya pada malam hari ini ada pewahyuan, ada kebenaran yang akan membawa pencerahan dalam hati kita. Sehingga malam ini sebelum kita tidur, kita merasakan ada sesuatu yang baru, ada ketenangan batin, ada kekuatan iman, ada pencerahan hati yang membuat Anda pada malam hari ini menutup mata dengan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur oleh karena malam hari ini aku mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, aku bersyukur karena ada pewahyuan yang aku terima malam hari ini. Tuhan, aku bersyukur karena ada kebenaran yang membebaskan hidup saya. Itulah doa saya untuk kita semua pada malam hari ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya izinkan saya menyapa semua saudara yang baru bergabung. Ini ada sahabat kita Prima. Ya, Prima, bagaimana, apa kabar? Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, demikian juga Bu Chong Ming Chin yang sudah bergabung juga. Ibu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Ibu Ani yang juga dari Hong Kong. Salam untuk semua teman-teman di ICA, di Glow, GBI Glow juga yang bergabung, teman-teman yang kita pernah, saya masih ingat kita ada Paskah bersama ya, tahun berapa itu kita sama-sama merayakan Paskah. Semua orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong kita merayakan Paskah. Dan saya menyalami buat teman-teman yang ada di Hong Kong, demikian juga yang di Johor Bahru. Apa kabar Ibu Rahel yang sudah bergabung malam hari ini? Saya senang sekali yang sudah bergabung. Tentunya Bung Jordan juga. Salam untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Bu Elizabeth dari Blitar yang sudah hadir. Dan masih banyak teman yang baru bergabung. Saya mengucapkan selamat bergabung pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, siapkanlah Alkitab saudara dan buku catatan. Malam hari ini kita berdoa agar kebenaran yang kita dengar menjadi pewahyuan, menjadi kebenaran yang akan mengubah kita, memperlengkapi kerohanian kita, menyuburkan atau memperkuat iman kita, sehingga apa yang Anda dengar malam ini bukan hanya sekedar khotbah, bukan hanya sekedar penjelasan-penjelasan, bukan hanya sekedar firman, tapi sebuah pewahyuan, kebenaran yang akan masuk di dalam hati dan akan mengubah kehidupan kita. Karena khotbah baru bisa mengubah kehidupan kita kalau khotbah itu menjadi pewahyuan. Maka doa saya malam hari ini kita akan mengalami pewahyuan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nanti kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk saudara yang baru bergabung, saya memberikan salam. Dan saudara, silahkan bagikan video ini, share video ini ke HP teman-teman saudara atau melalui Facebook saudara. Di-share saja supaya banyak yang bergabung malam ini dan banyak yang diberkati. Amin, saudaraku. Silahkan bergabung dan kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini, membuang amarah. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa agar kebenaran firman Tuhan menjadi pewahyuan buat kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami rindu agar malam hari ini kebenaran firman-Mu yang kami dengar menjadi pewahyuan, menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubah hidup kami, memperlengkapi iman kami, membangun keyakinan kami, menghidupkan pengharapan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan kami rindu malam hari ini semua yang mendengarkan diberi tuntunan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga firman itu akan menuntun kami pada kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teks kita terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Saudara bisa membuka Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 yang mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dengarkan baik-baik. Ini nasihat Rasul Paulus untuk kita semuanya. Mengapa ayat ini ditulis? Karena ada alasannya, saudara-saudara. Tetapi sekarang, jangan besok, jangan nanti. Kalau saya sudah punya kekuatan, jangan tahun depan, sekarang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mengapa ayat ini ditulis di dalam kitab suci? Karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tidak ingin Anda kehilangan sukacita hidup. Tuhan tidak ingin Anda kehilangan keberhasilan dalam hidup. Tuhan tidak ingin rumah tangga Anda hancur berantakan. Tuhan tidak ingin maksimal atau potensi Anda tidak bisa menjadi maksimal. Tuhan tidak ingin Anda menjadi orang yang kehilangan damai sejahtera gara-gara amarah. Nah, saudara-saudara, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara bukan hanya dari sisi kitab suci, tapi dari sisi psikologis. Ada survei yang membuktikan bahwa amarah itu merugikan. Nah, marah dengan amarah katanya sudah sedikit berbeda, saudara-saudara. Orang yang marah dalam porsi tertentu, marah yang terdidik, marah yang beralasan, marah yang ada background atau alasan yang masuk akal demi kebaikan tidak masalah. Yesus marah pada waktu orang-orang berjualan di bait suci atau di bait Allah digunakan untuk mencari keuntungan. Yesus marah. Marah ada alasannya, marah demi menegakkan kebenaran. It's okay. Tetapi amarah adalah kemarahan yang kadang-kadang sumber semata-matanya adalah ego. Ego sendiri atau ego kita sendiri, saudara-saudara. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Namanya amarah. Kalau boleh digambarkan adalah orang yang suka marah atau yang punya amarah adalah orang yang sumbunya pendek. Saudara pernah menyalakan mercon, ya kan? Mercon yang sumbunya pendek dengan mercon yang sumbunya panjang itu berbeda, saudara-saudara. Mercon yang sumbunya panjang saudara nyalakan mungkin 1 jam baru meledak. Tapi mercon yang sumbunya pendek saudara sebelum sempat lari sudah meledak duluan. Nah, amarah adalah orang yang sumbunya pendek. Ibarat mercon sumbunya pendek. Sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena amarah biasanya bersahabat dengan beberapa hal ini. Amarah itu sahabatnya geram. Kemudian dari geram bisa melahirkan kejahatan. Kalau tidak kejahatan, dari amarah bisa memunculkan fitnah, gosip, hoak. Kemudian kalau tidak bisa segera dikeluarkan, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, yang membuat orang yang mendengarkan ikut marah. Jadi amarah itu tidak ada gunanya. Makanya Rasul Paulus mengatakan buanglah, ya kan? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara-saudara, saya belajar dari bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah orge atau anger di dalam bahasa Inggrisnya. Anger adalah natural disposition. Artinya kita semua secara natural, semua orang pasti punya rasa marah kalau egonya tersentuh. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, kalau harapannya tidak jadi kenyataan, kalau ada sesuatu yang menyentuh ego kita, direndahkan, diremehkan, dilecehkan, dipinggirkan, itu semua bisa membuat kita marah. Itu adalah natural disposition, yaitu sesuatu yang alami. Kita semua manusia yang masih hidup pasti punya marah. Hanya yang perlu dibuang adalah amarah tadi. Karena apa? Kalau itu sudah menyangkut punishment, agitation, atau impulse, atau desire, atau any violent emotion. Di sini dikatakan violent emotion atau keinginan emosi yang sudah
ingin melakukan sesuatu yang violent, yang merusak, yang menghancurkan, itu harus dibuang. Apalagi kalau sudah menjadi wrath, atau saudara ingin ini mengutuki orang dan menghukum orang, menghabisi nyawa orang, menghancurkan hidup orang. Nah, itu yang harus dibuang. Amin. Saudara, ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ada alasannya, saudara-saudara. Ada alasan kenapa kita harus membuang, karena menyimpan amarah itu seperti menyimpan racun. Menyimpan amarah itu seperti Anda sedang bunuh diri. Saya selalu mengulang-ulang ini. Walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak berhasil mengeluarkan amarah dalam hati, kita yang rugi, saudara-saudara. Kita yang akan mati, kita yang akan hancur. Bukan hanya tubuh kita digerogoti penyakit, kedamaian hati kita bisa tidak ada lagi di dalam hidup kita. Kalau Anda menikah dan masing-masing menyimpan kemarahan, pernikahanmu bisa hancur. Kalau Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan dan Anda hidup dalam amarah, karyawanmu bisa kabur. Kalau Anda seorang hamba Tuhan yang hidup dalam amarah, jemaatmu bisa menghilang. Kalau Anda adalah seorang rohaniawan dan hidup dalam kemarahan, Anda dibilang munafik. Karena saudara-saudara, amarah itu berbahaya. Makanya dikatakan di sini, ada benarnya saudara, dengar baik-baik. Hai saudara-saudara yang kukasihi, kata Yakobus pasal 1 ayat 19-20. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini orang-orang yang tadi amarah, yang digambarkan seperti mercon sumbu pendek, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Dikatakan Anda harus lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang lahir dari amarah adalah geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut Anda. Tidak peduli siapa Anda. Survei membuktikan orang yang sedang marah, apakah itu pendeta, kiai, biksu, atau siapapun juga, saudara, rohaniawan tingkat tinggi, atau saudara yang katanya sudah baptis, bicara dalam bahasa roh, atau apapun juga. Kalau Anda sedang marah, aslinya keluar. Jadi benar kata seorang antropolog yang mengatakan, serohani-rohaninya orang, saat dia sedang stres, saat dia sedang marah, aslinya keluar. Maka jangan kaget kalau ada seorang hamba Tuhan dalam keadaan marah mendekati saudara mengatakan, kalau saya belum bertobat, saya bunuh kamu. Jangan kaget kalau ada orang baru memimpin pujian dalam gereja, menyanyikan lagu, siapakah aku ini, ku menyembah kau Tuhan. Pulang stres, kemudian kebun binatang keluar semua dalam keadaan stres, dalam keadaan marah, bisa keluar, saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat natural dalam keadaan marah. Siapapun juga akan kembali ke manusia lamanya. Persoalannya ialah sampai kapan Anda akan menyimpan amarah. Rasul Paulus mengatakan, tetapi sekarang ini, sekarang bukan besok, bukan nanti, bukan tahun depan. Sekarang ini cek baik-baik. Kalau di dalam hatimu ada amarah, mari kita merenungkan apa yang terjadi malam ini. Kalau saudara menyimpan marah, saya menyimpan marah, saudara pernah menyimpan marah, kita semua pernah. Siapa yang paling dirugikan? Orang yang bikin marah atau Anda yang menyimpan marah? Ayo coba kita menggambarkan apa yang terjadi waktu kita marah. Oke? Waktu kita marah apa yang terjadi, saudara? Sukacita kita habis. Anda tidak bisa senyum sambil marah, ya kan? Karena marah dan sukacita tidak bisa hidup bersama-sama.
Jadi pada waktu ada marah, wajahmu pasti wajah yang penuh dengan digambarkan seperti pepaya, ya kan? Wajah marah, wajah garang, matanya barangkali mata garang, kata-katanya yang keluar, kata-kata yang pedas, yang panas, yang menyakitkan. Itu situasi dalam keadaan marah. Saya pernah marah, saudara pernah marah. Apalagi setelah itu geram, wajahnya geram. Setelah itu niat jahatnya ada, ya kan? Saudara, ada yang mungkin menonjok orang yang dimarahi, kemudian membanting pintu, piring yang tidak salah saudara habisin di dapur. Saudara kemudian menendang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan topik kemarahan saudara. Makanya kemarahan itu di hadapan Allah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Di hadapan kita juga tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, saya mau jujur dengan saudara. Saya pernah marah dan membanting HP. Saya banting HP saya. Setelah itu saya menyesal. HP mahal-mahal, kenapa saya banting? Dan setelah itu saya harus membeli HP lagi, keluarkan uang lagi. Bodohlah saya ini. Kenapa saya marah banting HP? HP saya tidak ada salahnya. HP saya tidak ada masalah dengan saya. HP juga bukan sumber kemarahan. Kenapa saya banting? Nah, amarah tidak mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, buanglah amarah. Amarah merugikan kita. Saudara-saudara, survei membuktikan ini yang terjadi. Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh saudara macet 6 jam. Saya ulangi lagi. Anda marah 5 menit, sistem kekebalan tubuh Anda macet 6 jam. Artinya, kalau sekarang Anda marah, 6 jam kemudian, sel kekebalan tubuh tidak diproduksi atau hormon kekebalan tubuh tidak memproduksi untuk kekebalan tubuh Anda. Makanya orang yang sering marah, kepalanya sering pusing, lehernya kaku-kaku, mahnya kambuh, asam di lambung meningkat, kemudian saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, akhirnya saudara tambah marah lagi karena badannya mudah sakit. Dan itulah sebabnya saya mengamenkan apa kata firman Tuhan. Kalian boleh marah, tetapi jangan sampai amarahmu dibawa sampai larut malam. Jangan marah sampai matahari terbenam. Artinya matahari terbenam, bereskan kemarahan saudara, selesaikan konflik saudara. Jangan lagi ada marah di dalam hati. Karena apa? Imun sistem saudara menurun karena tidak ada produksi lagi. Yang kedua, sukacita saudara menghilang. Yang keempat, Anda sedang diincar oleh kejahatan. Sebentar lagi ada yang pecah, sebentar lagi ada yang bonyok mukanya, sebentar lagi ada yang disakiti hatinya, sebentar lagi ada yang akhirnya meninggalkan rumah minggat. Ayo saya mau tanya kepada saudara, Bang Toyib ada di mana sekarang nih? Udah 10 kali puasa, 10 kali lebaran dia belum pulang-pulang. Istrinya masih nyanyi itu, Bang Toyib, kenapa tak pulang-pulang? Sampai hari ini Bang Toyib belum pulang. Kenapa Bang Toyib tidak pulang-pulang? Karena mungkin masih marah dan belum menyelesaikan kemarahan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, buanglah sekarang, bukan besok. Nah, ini kelemahan kita semuanya kadang-kadang. Kita menyimpan kemarahan karena merasa ego kita belum diselesaikan. Dia masih menyinggung saya. Dia membuat saya tersinggung. Dia marah, apa yang saya inginkan tidak menjadi kenyataan. Saudaramu, sampai kapan Anda menyimpan kemarahan? Pak, saya disakiti. Saya tidak rela hidup seperti ini. Sampai kapan Anda mengatakan itu? Kemudian saudara nyanyi ke sana kemari karena marah dan sakit hati. Saudara nyanyi, sakitnya tuh di sini. Siapa yang mau peduli? Saudara nyanyi ke sana kemari, oh teganya. Siapa yang peduli? Saudara ke sana kemari nyanyi, sakitnya hati ini. Siapa yang mau tolong saudara? Firman Allah mengatakan, orang yang paling bertanggung jawab atas kemarahan hidup Anda adalah Anda sendiri. Maka sekarang tanggung jawab yang paling baik harus saudara lakukan adalah
buanglah amarah, kata firman Tuhan. Karena apa? Amarah itu tidak mengerjakan yang baik dalam diri Anda, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia, dengar baik-baik, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi waktu marah? Anda melanggar firman Tuhan kadang-kadang. Apa yang terjadi pada waktu kita marah? Kita mengambil jalan pintas, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Satu kali ada seorang ibu yang datang, pada waktu saya pernah mengembalakan dulu. Mukanya babak belur, matanya biru, dahinya berdarah dan sebagainya, baru berkelahi dengan suaminya, saudara. Waktu Anda marah, Anda melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itulah sebabnya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba kasih tahu saya, apa sih untungnya Anda marah? Dan apa untungnya menyimpan kemarahan sampai sekarang? Kasih tahu. Apa untungnya Anda menyimpan kemarahan? Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Saya tidak mau lagi menyapa dia. Saya tidak mau. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, Anda menyimpan marah, Anda menyimpan kepahitan, itu seperti Anda meminum racun serangga. Nah, kalau saya meminum racun serangga, siapa yang celaka? Yang meminum, atau yang membawa, atau yang menjual racun serangga? Yang mati adalah yang meminum racun serangga. Jadi jangan sampai saudara minum racun serangga, kemudian Anda gojek lewat dan saudara mengatakan, mati kau sekarang, mati kau sekarang. Anda salah konsep. Yang dirugikan adalah yang minum racun serangga. Saudara-saudara, hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Jangan sampai menyimpan kemarahan dan merugikan Anda. Saya ulangi lagi, kalau Anda digigit ular, dengar baik-baik, Anda punya dua pilihan. Anda pergi ke dokter mengeluarkan racunnya, atau Anda cari kayu, cari sabit, kejar ularnya. Mana ularnya? Mana ularnya? Mana ularnya? Orang yang bijak, dia akan pergi ke dokter mengeluarkan racunnya. Amin. Orang yang bodoh seperti yang digambarkan oleh kitab Ayub, orang bodoh mati karena sakit hati. Kenapa? Karena membiarkan kemarahan dan sakit hati bersarang dalam hati terlalu lama, sehingga Anda setiap hari digerogoti oleh amarah, dan akhirnya Anda kehilangan imun sistem dan sistem kekebalan tubuh yang tidak ada, membuat Anda mudah sakit. Saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi sebuah rumah sakit di Tabanan, rumah sakit daerah, dan saya bertemu dengan Pak Wayan. Pak Wayan sudah badannya kurus, kering, saudara-saudara, sudah diinfus kanan kiri, kemudian dia sudah, mohon maaf, dia sudah menunggu kematian, boleh saya katakan. Tetapi saya sempat duduk dan sempat bertanya, Pak, sakit apa? Pak Wayan bilang komplikasi. Ada paru-paru, ada jantung, diabetes, macam-macam, saudara-saudara. Awalnya bagaimana? Dan sudah berapa lama tinggal di rumah sakit? Sudah 3 bulan. Awalnya bagaimana? Awalnya dia menyimpan kejengkelan, amarah karena ditipu oleh teman bisnisnya 350 juta. Waktu saya mendengar bahwa awalnya dia jengkel karena ditipu oleh teman bisnisnya, saya langsung memahami salah satu penyebab dia sakit adalah dia menyimpan amarah dan tidak mau melepaskan pengampunan. Jadi saya langsung mengatakan, Pak, belajarlah mengampuni apa yang pernah terjadi dalam hidup Bapak. Karena kalau Bapak tidak mengampuni dan Bapak menyimpan kemarahan, maka Bapak yang akan menderita. Oh, dia marah dengan saya. Pak Pendeta, tidak bisa. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bikin susah anak dan istri saya? 350 juta itu dibawa lari dan saya sekarang bangkrut. Saya tidak bisa makan seperti dulu. Waduh, saudara-saudara, waktu dia mengatakan tidak bisa, Bapak ini sudah mengeraskan hati. Saya bilang, Pak, tidak ada cara lain menghilangkan kemarahan
dan sakit hati kecuali mengampuni. Sampai hari ini belum ada apotek yang menjual obat anti sakit hati. Saat ini belum ada jamu yang bisa mengobati kita dari kemarahan dan sakit hati. Sampai sekarang tidak ada. Maka yang paling bertanggung jawab untuk Bapak bisa sembuh atau tidak sekarang ini adalah diri Bapak sendiri. Mau mengampuni atau mau membiarkan sakit hati. Saudara-saudara, dia tidak mau mengampuni. Jadi saya tetap berdoa, tetapi saya berdoa supaya Bapak Wayan bisa mengampuni. Sayang sekali saudara-saudara, minggu berikutnya dia meninggal dunia. Belum sempat mengampuni. Saya mau menyampaikan ini kepada Anda semuanya. Dalam situasi seperti ini di mana kita banyak yang menderita korban PHK karena COVID-19, kehilangan mata pencarian. Saudara harus lockdown di rumah dengan pasangan dan anak-anak saudara yang tidak biasanya seperti itu. Bisa mudah menjadi sensitif, tidak gampang marah. Saya mau kasih awasan, kalau Anda tidak segera menyelesaikan amarah saudara, semua akan jadi korban. Damai sejahteramu jadi korban, pernikahanmu bisa jadi korban, keluargamu bisa jadi korban, pelayananmu bisa jadi korban, usahamu bisa jadi korban, dan Anda pada akhirnya akan menyesal. Itulah sebabnya saudara-saudara, buanglah amarah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah. Buang. Take off, put off. Saudara-saudara, apa susahnya membuang? Kata yang dipakai adalah put off. Itu sama seperti saudara melepas baju. Saudara pernah melepas baju? Apa susahnya melepas baju, saudara-saudara? Pernahkah saudara mendengar ada tetanggamu yang minta tolong? Tolong, tolong. Kenapa? Mau melepas baju. Masa melepas baju aja minta tolong? Membuang sampah. Apa susahnya membuang sampah? Membuang amarah. Apa susahnya membuang amarah? Saudara-saudara, menyimpan marah, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, itu seperti membawa beban yang bukan milik Anda sendiri. Beban itu adalah milik Tuhan. Karena apa? Tuhan mengatakan, saudara-saudara, hendaklah kamu saling mengampuni. Dan biarkanlah Tuhan yang membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang membuat Anda marah, yang membuat Anda tidak bisa diam karena Anda ingin membalas dendam. Padahal balas dendam itu adalah bukan milik saudara. Pembalasan itu haknya Tuhan. Bagian saudara adalah mengampuni. Ini kata firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan yang membalas. Oh, kalau Tuhan yang membalas, Tuhan membalas dan semuanya akan mendapatkan pelajaran baik, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara yang membalas, bisa-bisa masalahnya bisa tambah besar. Bisa-bisa harus berurusan dengan polisi, pengacara, kehakiman dan sebagainya, dan akhirnya keluar uang. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Saya belajar banyak berkali-kali ketika ada yang menzolimi, ketika ada orang yang bikin marah, ketika ada yang menggosipkan, ketika ada yang memperlakukan tidak baik. Saya belajar, ya Tuhan, ampunilah orang-orang itu, karena mereka tidak tahu apa yang menjadi motivasi saya. Mereka tidak tahu apa yang saya perbuat, makanya mereka salah mengerti. Dan kalau ada orang salah mengerti kemudian marah dengan kita, kita berhak untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Saya memutuskan untuk mengikuti firman Tuhan. Saya mau mengampuni. Dan pada waktu saya mengampuni dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika Tuhan yang bekerja, semuanya jadi indah. Haleluya. Saudara-saudara, obat paling manjur untuk kemarahan dan sakit hati adalah pengampunan. Tidak ada yang lain. Bahkan saya mendengar orang yang paling bertanggung jawab atas sakit hati saudara bukan iblis, bukan musuh saudara, bukan tetangga saudara, bukan pihak ketiga,
orang yang paling bertanggung jawab atas kemarahan saudara, sakit hati saudara adalah Anda sendiri. Mengapa? Karena ketika Anda makan hati, Anda akan sakit hati. Ketika Anda sakit hati, akhirnya saudara akan mengalami pergumulan dalam hati, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan potensi untuk menjadi maksimal, dan bahkan saudara tidak bisa meraih apa yang Tuhan rencanakan gara-gara amarah. Mohon maaf, Nabi Musa tidak bisa masuk di tanah perjanjian karena amarah. Gara-gara amarah Anda biarkan meledak dan hidup di dalam hati saudara. Bisa-bisa banyak janji Tuhan, banyak berkat Tuhan, banyak rencana Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup saudara karena saudara membiarkan amarah tinggal dalam hidup saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau saudara menyimpan amarah dan saudara belum bisa memaafkan, dengar kabar baik, Anda bisa menyelesaikannya kalau Anda merasakan pengampunan dan kasih Tuhan. Sebab tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permusuhan. Kalau ada orang yang menggosipkan, menyakitkan, memusuhi, menzolimi, tidak ada obat lain kecuali kita mengatakan seperti Tuhan Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, saya sudah belajar, saya sudah mempraktekkan, saya sudah membuktikan pengampunan itu memulihkan, pengampunan itu menyembuhkan, pengampunan itu menyehatkan, pengampunan itu membawa keajaiban. Saya tidak tahu situasi saudara hari ini, tapi kalau engkau masih menyimpan kemarahan dan engkau sakit-sakitan, sekarang ini bahkan badanmu mulai bungkuk, kemudian engkau kehilangan gairah untuk hidup, tidak ada semangat untuk menatap hari esok, saudara tidak punya gairah untuk menghadapi masa depan karena amarah dan sudah terpikir lebih baik aku mati bertobat hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong saudara, memberikan pengampunan, memulihkan hidup saudara. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara orangnya dan saudara mengatakan, Pak Paulus, itulah saya. Saya mau didoakan malam hari ini. Saya mau dipulihkan. Saya mau Tuhan menolong saya bisa memaafkan orang yang selama ini telah menyakitkan. Saudara-saudara, kabar baik buat saudara-saudara. Tuhan bisa memulihkan saudara. Tuhan bisa menolong saudara mengampuni. Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dan saya mau kisahkan sedikit saudara-saudara. Seorang kenalan saya, Ibu Carol William dari Oklahoma, yang pernah bercerita dengan saya. Waktu kami sedang makan di rumahnya, saya dengan istri sangat diberkati. Karena apa? Dia pernah dilukai oleh suaminya. Suaminya pernah selingkuh 4 kali. Bahkan suaminya pernah menceraikan dia selama 2 tahun. Sebagai seorang wanita yang taat dan setia kepada Tuhan, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia melepaskan pengampunan demi pengampunan dan terus berharap suatu saat suaminya yang bernama Kyle William akan bertobat dan akhirnya kembali mencintai dia lagi. Saudara, setelah 2 tahun dia berdoa dan melepaskan pengampunan demi pengampunan, di malam Natal suaminya masuk gereja, berlutut, bertobat, kemudian SMS dia ngajak pacaran lagi. Hal yang pertama yang dikatakan oleh mantan suaminya adalah, saya mau pacaran lagi, maukah engkau menikah lagi? Setelah 2 tahun diceraikan, setelah 4 kali ditinggal selingkuh, karena dia mau mengampuni, dia mau dipulihkan. Akhirnya keluarganya sekarang dipulihkan. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. 34 pom bensin, 2 perusahaan pengeboran minyak, 40 klinik, dan masih banyak usaha-usaha yang lain. Dan suaminya mengatakan begini, Paulus, Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Tuhan memulihkan bisnis saya setelah saya bangkrut, setelah saya minta maaf, dan setelah istri saya memaafkan. Kami mengalami rekonsiliasi, dan dengan kasih karunia Tuhan kami sekarang diberkati. Pelajaran bagi kita, seberat-beratnya pengkhianatan, sesulit-sulitnya kepahitan sakit hati yang pernah bersarang di dalam hati, kalau ada pengampunan,
masih bisa diselesaikan. Kalau ada pengampunan, masih dibereskan. Kalau semua masih mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, masih ada kesempatan untuk saudara dipulihkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam hari ini, kalau Anda menyimpan kepahitan dan Anda tersiksa oleh kepahitan, amarah, firman Allah, sekarang juga buanglah dengan mengampuni. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau mengalami pengampunan, saya mau dipulihkan, taruh tangan di dada saudara-saudara, bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa, mari kita memohon kuasa Tuhan. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat semua sahabatku yang sedang menonton video ini, mendengarkan melalui radio. Kami rindu malam hari ini dengan rendah hati. Tuhan, kalau kami sudah tersiksa oleh karena amarah, oleh karena kepahitan, oleh karena geram yang pernah bersarang di dalam hati, dan sampai hari ini masih ada dalam hati, ajari kami untuk mengampuni. Ajari kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakitkan hidup kami, menyakiti hati kami, memperlakukan kami dengan tidak baik, melakukan hal-hal yang sifatnya merusak dan benar-benar melukai hati. Di dalam nama Yesus, aku datang kepadamu Bapa. Kasih-Mu mengalir sekarang. Limpahi hati kami dengan pengampunan. Limpahi hati kami dengan kasih dari surga. Kasih dari Allah Bapa yang bisa membasuh hati kami dari semua kepahitan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Gimana saudara? Ada yang didoakan tadi, saudara merasakan kelepasan, merasakan pengampunan. Kalau saudara sudah merasakan pengampunan, ada kelepasan, dan saudara mau bersaksi malam hari ini, saya buka kesempatan untuk saudara bersaksi. Kalau ada di antara saudara yang sementara didoakan, ada sesuatu yang seperti lepas dari hidup saudara, ada beban berat yang seperti diangkat oleh Tuhan. Saudara, ada sukacita yang mengalir, ada getaran-getaran ilahi yang masuk dan saudara rasakan. Saksikan pada malam hari ini, bagikan kepada teman-teman saudara, dan kami senang sekali apabila kami mendengar itu. Amin, saudara-saudara. Ada yang selama ini saudara salah konsep, saudara pikir dengan menyimpan kepahitan, maka orang-orang yang pernah bikin kepahitan itu akan menderita. Salah konsep, kita yang akan terluka. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami luka batin, datanglah kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan menjamah hidup saudara. Oh saudara-saudara, saya mau jujur, walaupun saya adalah seorang hamba Tuhan, saya tahu kebenaran, kadang-kadang bisa marah juga. Marah pada waktu ada orang yang ngomongi yang tidak baik, fitnah, atau ada orang-orang yang sengaja bikin marah. Kita bisa marah, tetapi sampai kapan kita mau marah? Maka tiap malam saya melakukan check and recheck hati saya. Saya bawa di kaki Tuhan. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Saya mengizinkan Tuhan menyelidiki hati saya. Kalau ada amarah, kalau ada sakit hati, kalau ada geram, saya mau buang, sebab saya tidak mau tidur dalam keadaan risau dan marah. Saudara tidak bisa tidur nyenyak pada waktu ada marah. Dan akibatnya seperti yang dikatakan tadi, kekebalan tubuh Anda akan menurun. Waspadalah saudara-saudara. Kalau Anda minum racun serangga, jangan pernah berpikir yang bawa minuman yang mati, yang meminum yang mati. Kalau Anda menyimpan kemarahan dan sakit hati, yang celaka adalah yang minum, yang menyimpan. Saudara-saudara, berkali-kali saya mengajarkan ini karena menurut apa yang saya dengar, dengan adanya COVID-19 ini banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Dan saudara-saudara, sayang sekali di Amerika juga banyak yang bunuh diri. Saya tidak ingin hal ini terjadi atas keluarga dan pernikahan saudara-saudara, maka belajarlah membangun gudang pengampunan. Karena yang namanya manusia, siapapun saudara, saya pernah bikin marah istri saya bikin marah saya. Terus mau apa? Mau tinggal dalam kemarahan di satu kamar? Kita tidak akan menikmati kehidupan pernikahan kita. Maka belajarlah mengampuni. Buanglah amarah dalam hidup saudara. Dan cara yang paling baik, mudah, gratis, tidak perlu bayar untuk membuang amarah adalah
mengampuni. Saya tutup dengan ini. Saudara tahu saya pernah kena kanker 15 tahun yang lalu. Saya harus kemo 15 kali dan diradiasi 35 kali di bagian ini. Kanker di rongga sinusitis stadium 3 yang hampir membunuh saya. Waktu saya tanya kepada dokter Carmen Wong, apa penyebab kanker? Apa yang menunjang terjadinya penyakit kanker? Waspadai 4 hal ini. Waspadai, saudara. Rasa bersalah, stres, khawatir, amarah, atau kepahitan. Waspadai kepahitan dalam hidup Anda. Hidup ini singkat. Jangan sampai tiap hari marah-marah, habis emosi saudara, tidak sempat menikmati sukacita dalam hidup. Bertobatlah saudara. Amin. Amin saudara. Saya berdoa kebenaran firman ini akan memberkati saudara, khususnya saudara-saudara yang sedang menyimpan amarah dan kepahitan. Saya mengulangi lagi, ini perintah Tuhan, bukan perintah saya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang sekarang, jangan nanti, sekarang. Amin. Sekarang saudara. Buang, ampunilah, bereskanlah, dan Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung. Saya senang malam hari ini saudara bisa bergabung. Doa saya saudara-saudara kiranya pengajaran-pengajaran yang Anda terima benar-benar membawa dampak. Saya rindu setiap kali saudara ikut bergabung dalam program ini, bukan hanya mendengar dengan telinga kanan keluar dari telinga kiri. Catat baik-baik, simpan dalam hati, praktekkan dalam hidup, dan saudara setiap hari akan berkembang secara rohani, tumbuh menjadi kuat, karena hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sudah bisa mengampuni? Oh Pak Paulus, saya tidak bisa mengampuni Pak sebelum dia minta maaf. Tidak usah menunggu saudara-saudara. Sekarang juga waktunya, maafkanlah dia. Karena orang yang tidak dimaafkan dan tidak memaafkan itu sama-sama terbeban. Saudara pernah mendengar lagu ini? Mengapa tiada maaf darimu? Yang tidak dimaafkan terbeban, yang tidak memaafkan juga terbeban. Maka saling memaafkan. Haleluya. Minal aizin wal faizin. Kosong-kosong ya. Itu lebih bagus daripada saudara marah-marah tiap hari sehingga saudara kehilangan sukacita dalam hidup. Saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya ingin umumkan kepada saudara-saudara yang barangkali belum tahu bahwa Making Life Better ini sudah punya aplikasi sendiri. Saudara bisa langsung mendownload Making Life Better. Dan saudara-saudara yang masih bingung dengan masalah saudara masih bingung dengan pergumulan saudara, mungkin saudara masih perlu memproses apa yang ada di dalam hati saudara perlu konseling, saudara hubungi nomor ini. Ada sahabat-sahabat kita, ada staf saya, ada 4 orang yang siap menerima konseling, mendoakan saudara-saudara. Malam ini juga, kalau saudara rindu didoakan, saudara rindu ada orang yang bisa diajak curhat, saudara mungkin ada beban berat, serahkan kepada Tuhan dan hubungi nomor konseling ini. Saudara akan dikonselingi, saudara akan didoakan, dan mereka siap untuk menolong saudara. Amin saudara-saudara. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini, sudah bergabung, ini banyak sekali. Ya, Ibu Elva Mela yang mengatakan saling memaafkan. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Hebert Lomban yang mengatakan amin. Ya, puji Tuhan. Jadi banyak saudara-saudara yang sudah bergabung ini. Bu Winnie masih yang mengatakan haleluya. Ini Marta Lingga mengatakan kebetulan tadi sore saya merenung untuk berubah dari yang suka marah-marah. Dan malam ini dengan khotbah tentang amarah, semoga Tuhan pulihkan. Amin. Saya aminkan dan lakukan. Amin. Pak Jeffrey Welan mengatakan mantap, mari kita melakukan ini. Dan banyak sekali saudara-saudara yang bergabung. Bung Wahyu, amin, salam damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Ada banyak, saya tidak bisa
membaca semuanya, saudara-saudara. Tetapi saya rindu kalau saudara diberkati malam ini, sampaikan video ini ke teman-teman saudara. Bagikan video ini ke teman-teman saudara, sehingga semua bisa dipulihkan. Ibu Elizabeth mengatakan 6 tahun yang lalu, saya ditipu rekan kerja 1 miliar. Tetapi saya tidak menyimpan kemarahan. Saya hanya bisa mendoakan dia berhasil agar dia bisa mengembalikan uang saya. Amin. Itu jauh lebih baik. Saudara-saudara, dalam hidup ini Anda harus siap-siap untuk disakiti, dilupakan, dikhianati, dan diberkati. Kalau saudara setia kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Disalah mengerti, disakiti, dizolimi, dikhianati. Tapi kalau saudara setia, Tuhan akan menolong saudara. Bagikan video ini ke teman-teman saudara. Amin. Ibu Veronica mengatakan, "Salam Pak Paulus, terima kasih buat firman Tuhan, sangat memberkati. Kami dikuatkan kembali, Tuhan Yesus dahsyat." Saya pengen mendengarkan ibu tadi, ibu yang pernah ditipu 1 miliar. Bagaimana dengan, mungkin bisa sharing dengan teman-teman kita. Saudara-saudara, kalau ditipu 1 juta mungkin oke lah. Ditipu 1 miliar dan ibu masih bisa mengampuni. Saya yakin pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Dibutuhkan kekuatan iman untuk bisa mengampuni orang yang menipu Anda.